Yes, kita akan mulai. Kita langsung mulai aja gimana, Om Norman? Boleh. So Boleh ya. teman-teman yang view di mana berarti mereka di? Nah, mereka sekarang ada di Facebook Live sudah ada berapa Oke, ini? oke, 16 mereka sekarang. Ini oke. sudah rame nih. Ada Hmm. Wahyu, ada Om Ferli, ada Asis yang komen, Taufik, ada Muhammad Azamuddin. Oh, Azam. Oke, kita akan mulai ya. Oke, Oke, sebentar langsung aja biasa. nih atau gimana? Ada belum sebentar. Ada pembukaan Oke, biasa. oke, alright. Dari Kota Metropolitan Jakarta, saya Peter JKP. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemi ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Wah, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya, semoga. Dan kita berjumpa kembali dalam program webinar paling rame, paling aktif selama pandemi ini, PHP ID Online Learning. Dan di bulan September ini di program belajar daring bareng C-Level di hari ini spesial banget karena kita kedatangan pemateri yang mungkin jarang-jarang teman-teman bisa lihat, dan hari ini saya bisa todong ini sesuatu luar biasa banget. Om Norman Sasono sebagai CTO di Dana Indonesia, dan beliau hari ini akan bercerita kepada kita hari ini topik yang mungkin teman-teman juga akan sangat exciting untuk menantikannya. Being Better Engineer Winning as Software Engineer. Nah, ini topiknya aja udah keren, apalagi nanti pembawaannya. Kebetulan beliau sudah saya kenal lama banget ketika beliau masih ada di Microsoft, dan kita sudah kenal, saya masih cupu banget lah waktu itu. Dan Om Norman sudah sangat senior di Microsoft, terus sehingga saya pindah ke satu perusahaan B2B dan sekarang sudah landing di Dana Indonesia, dan beliau sekarang menjadi CTO yang paling favorit di Indonesia. Dan hari ini kita todong beliau untuk ngisi di PHP AD Online Learning. Jadi saya yakin teman-teman juga sama exciting dengan saya. Oke. Seperti biasa format acara berlangsung selama 45 menit presentasi, atau mungkin juga panjang-panjang, nggak apa-apa lah, kita mau belajar hari ini panjang-panjang aja. Dan habis itu di bagian kedua kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa siapkan pertanyaan. Sekarang sudah ada berapa? 21. Oke, no problem, karena yang nanti nonton offline juga akan banyak. Dan Alright. seperti biasa program PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Cloud Host dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat untuk setiap CEO-nya dan seluruh staff-nya. Tetap semangat dan tetap berjuang di tengah pandemi. Dan kita akan segera mulai PHP Online Learning edisi spesial hari ini dengan Om Norman, dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Norman. Udah, silakan Om Norman. Terima kasih, terima kasih Peter for the invitation. Senang banget bisa ada di sini. Terima kasih juga buat pada sponsor ya yang support PHP ID community dan event ini. Jadi saya akan share beberapa hal yang mungkin bisa berguna buat teman-teman, terutama yang masih berkarir, baru berkarir atau sedang berkarir sebagai seorang developer atau software engineers. Bagaimana teman-teman bisa advancing karir teman-teman gitu. Dari kacamata saya sebagai seorang CTO. Jadi mudah-mudahan input dari saya ini valid gitu ya. Terus saya lebih suka kita have more discussion, tanya jawab gitu ya. Tapi saya akan mulai dengan presentasi dulu gitu. Dan sebelumnya mungkin disclaimer, mohon dimaklumi kalau misalnya beberapa kali saya kepleset ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi saya sebisa mungkin full di bahasa Indonesia ya. Oke, saya minta izin share screen. Oke, sudah dapat. Udah kelihatan ya, Peter? Yes, sudah. Oke. So, mari kita mulai. Topiknya tentang being better engineers. How kita sebagai engineers bisa jadi engineers yang lebih baik atau bisa menjadi software engineers yang pemenang gitu ya. Itu ada beberapa sosial media saya di LinkedIn, Instagram, Twitter.
Saya malah juga ada di TikTok. Feel free to follow, connect di situ. Jadi kita bisa punya discussion lebih jauh sesudah event ini gitu. Oke. Ya, terima kasih tadi juga Peter udah intro. Ya, saya berteman sama Peter like long time ago dari zaman di Microsoft gitu ya. So it's good to catch up lagi sama Peter. Terus kita pernah work closely juga supporting the community. Terus di startup saya sebelumnya juga kita rely di teknologi PHP gitu ya untuk kita punya front end. Jadi we have that connections lah gitu. Dan mungkin teman-teman yang belum kenal saya mungkin ini sedikit tentang saya gitu. Jadi mungkin teman-teman kan siapa sih Norman ini? What authority does he have untuk bisa sharing cerita sore ini gitu. Jadi pengalaman saya di industri di software engineering itu udah lebih dari 20 tahun. Majority dari waktu tersebut 8 tahun ada di Microsoft di Developer and Platform Group di Developer Experience timnya Microsoft gitu. Jadi work with unreleased software waktu itu ya mostly di .NET Framework, C# language, Visual Studio, developer tools dan semacamnya lah gitu. Terus kemudian saya merasa saya mendapat luxury untuk bisa mendapat exposure ngelihat semua spektrum dari jenis perusahaan yang berbeda-beda gitu. Jadi saya pernah co-founded sebuah startup kecil bootstrap dengan teman itu timnya cuma 5 orang. Jadi developernya mungkin cuma 2 orang, 1 desainer, 1 project manager, 1 sales gitu yang doing everything gitu ya. Itu namanya Loyalty Express. It's a marketing platform. Kemudian saya juga dapat exposure bekerja di perusahaan lain, di startup lain yang saya co-founded bareng teman saya yang lain lagi, namanya Busy, it's a B2B e-commerce marketplace. Itu startup yang di backup sama venture capital. Jadi kita dapat pendanaan dari venture capital gitu. Terus kita juga start mungkin dari cuma 5-6 developer, semuanya tuh waktu itu PHP developer. Terus kemudian kita grow jadi 20, 50, 75, 100 dan 100 lebih. Terus kita fundraise, waktu itu saya ingat sampai series B, kita dapat valuation di beberapa puluh juta dolar lah. Jadi it was alright gitu ya. Terus saya memutuskan untuk doing something else. Jadi waktu itu saya take sabbatical, ya berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain sih, cuma liburan aja di Bali, di Singapura. Sampai akhirnya saya ketemu timnya Dana, terus saya cocok gitu sama mereka. Ya. Jadi saya join Dana, terus kita ship aplikasi Dana versi 1, terus kita grow sampai sekarang. Dan sekarang di tim Dana, saya lead sekitar 400 orang engineers dari berbagai bidang engineering. Ada back end, ada front end, ada SRE DevOps, ada tim infrastruktur data center, infra, networking, systems gitu ya, database administration, ada yang di security, ada yang di project management dan seterusnya gitu. Jadi 400 orang ini tersebar di berbagai departemen ini gitu. Dan sekarang kita udah serve lebih dari 80 juta orang dan membangun sistem dengan skalabilitas untuk serve 80 juta orang itu it's a whole different ball game gitu. Jadi mudah-mudahan sharing sore ini bisa berguna buat teman-teman. Ada beberapa award yang saya terima ya. Top 25 Fintech CTO, Asia CIO 50, terus kemudian baru-baru ini saya diterima jadi member di Forbes Technology Council. Jadi kalau saya mau publish artikel itu bisa dimuat di majalah Forbes tentang teknologi. Jadi kira-kira seperti itu. We can skip this slides about Dana. Kita bisa langsung ke dagingnya dari pembicaraan kita sore ini. Ada 5 hal yang ingin saya share ke teman-teman. Ya, yang pertama, saya akan melakukan modeling sedikit tentang apa sih yang paling penting bagi teman-teman programmer atau engineer atau developer gitu ya. Saya akan pakai metafor atau model dari persamaan linear. Nggak usah susah-susah, ini matematika tingkat SMP lah, teman-teman pasti ngerti. Yang kedua, tentang mindset sebagai seorang engineer itu saat kita mendesain dan mengimplementasi sistem, seperti apa sih yang kita mesti punya gitu.
yang ketiga, saya ingin share ke teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman mayoritas kan developer, programmer, coding. Nah, yang ingin saya assert adalah coding itu is not everything. Dia bukan segala-galanya. Itu penting, tapi kalau kita bicara udah bikin real world, scalable, secure systems, coding itu cuma satu partial kecil gitu dibanding the whole activities yang ada gitu. Terus kemudian diferensiator apa sih yang bisa kita miliki supaya kita bisa lebih sukses. Terus terakhir saya mau share tentang my operating system gitu. Jadi how saya sehari-hari beroperasi sebagai individu maupun sebagai seorang profesional CTO di Dana gitu. Yang pertama ini, the gradient is more important. Maksudnya apa sih? Ya, teman-teman tahu gradient kan? Kalau persamaan linear tuh begini deh, gitu ya. Jadi saya bikin perumpamaan gitu dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi kalau sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya tuh skill atau knowledge yang teman-teman punya, gitu ya. Nah, garis kuningnya itu adalah skill atau knowledge teman-teman dengan berjalannya waktu. Karena dengan berjalannya waktu, skill sama knowledge kan mestinya bertambah, gitu ya. Nah, persamaan linearnya itu, ya, kalau anak SMP lihatnya itu misalnya itu garis itu adalah Y, gitu ya, sama dengan AX plus B, gitu. Nah, B itu apa? B itu adalah nilai skills atau knowledge saat time zero. Mungkin itu saat teman-teman graduate dari universitas, gitu ya, atau saat teman-teman baru masuk di kantor baru, atau saat teman-teman baru bikin startup baru, gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, skill dan knowledge teman-teman itu akan bertambah. Tapi kecepatan penambahan skill baru teman-teman itu ditentukan oleh gradiennya atau A, gitu ya, dari persamaan Y sama dengan AX plus B tadi, gitu. Nah, itu besarnya apa ya? Kalau kita ambil satu titik, di titik X1 Y1, ya, A itu adalah Y1 dibagi X1. Jadi kemiringan atau slope-nya, gitu. Nah, yang ingin saya emphasize ke teman-teman di sini adalah bahwa A itu lebih penting dari B, gitu. Jadi apa yang teman-teman sudah tahu, sudah pelajari, sudah bisa, ya, programming language, framework, tools, dan segala macam, itu less important. Ya. Tidak sepenting A. Nah, A itu apa? A adalah kemampuan teman-teman untuk belajar hal yang baru. Gitu. Jadi poin yang ingin saya buat adalah kemampuan untuk belajar hal yang baru itu jauh lebih penting daripada apa yang teman-teman sudah tahu atau sudah kuasai. Gitu. Kenapa? Karena di dunia teknologi, mungkin framework yang cool, zamannya saya baru kenal Peter dulu gitu ya, atau language yang ngetop zaman itu, mungkin udah beda banget dengan sekarang gitu. Kalau kita nggak update knowledge kita dengan versi yang terbaru dan seterusnya, ya kita akan nggak relevan. Nah, untuk bisa selalu upgrade ke versi baru, tools baru, framework baru, dan seterusnya, ya kita harus selalu belajar. Nah, seberapa cepat kita belajar hal yang baru, itu jauh lebih penting jadinya. Apalagi di dunia IT, setiap 3 tahun, 2 tahun, selalu ada hal yang baru. Jadi, belajar hal yang baru itu yang akan membedakan kita dengan yang nggak akan winning gitu. Nah, ini saya ambil contoh ada 2 orang nih, si hijau dan si biru. Kalau kita lihat si hijau gitu ya, persamaannya dia tuh AX plus B. Kalau kita lihat si biru, persamaannya CX plus D gitu ya. Jadi si biru sama si hijau ini 2 orang berbeda. Pada saat time zero atau saat mereka baru lulus kuliah gitu ya, si B itu skill sama knowledge-nya jauh lebih tinggi daripada si D. Si hijau itu lebih tinggi gitu kan, karena skill-nya si hijau tuh levelnya B, sedangkan si biru levelnya baru D. Jadi si D tuh lebih cupu daripada si hijau. Biru tuh cupu, knowledge-nya dikit. Tapi sebenarnya kemampuan belajarnya tuh tinggi. Kalau kita lihat gradiennya dia, slope-nya lebih tinggi daripada si hijau. Jadi dengan berjalannya waktu, saat mencapai waktu T1, akhirnya mereka sama, dan sesudah T1, si biru skill dan knowledge-nya tuh jauh lebih banyak dibanding si hijau. Kenapa? Karena slope-nya atau kemampuan belajar si biru jauh lebih baik dari si hijau. Gitu. Nah, kalau saya ditanya, kalau gitu Pak Norman mau rekrut orang jadi engineer di tim Pak Norman tuh yang mana? Yang biru apa yang hijau? Tergantung. Kalau saya mau ngerjain proyek jangka pendek,
yang waktunya di bawah T1, durasinya, saya pasti pilih yang hijau, karena skill dan knowledge-nya di atas yang biru. Tapi kalau saya mau rekrut untuk jangka panjang, untuk saya punya engineer ini beberapa tahun ke depan, gitu ya, untuk dia bisa berkarir, saya akan pilih yang biru. Meskipun pada saat saya interview, skill dan knowledge-nya jauh di bawah. Tapi saya akan akses kemampuan dia untuk belajar. Itu yang kita lebih perhatikan. Gitu. Ya, kira-kira mudah-mudahan clear. Nah, kemudian saya juga ingin assert ke teman-teman bahwa gradiennya kita itu, kemampuan kita belajar itu bukan harga mati kok gitu. Of course, ada faktor kayak IQ, hal yang sifatnya keturunan atau DNA dan seterusnya gitu ya. Tapi itu kita bisa kompensasi dengan kerja keras sebenarnya gitu. Jadi kita punya kemampuan belajar itu nggak harga mati. Itu bisa diimprove, slope-nya bisa dibikin lebih miring gitu. Caranya gimana? Ya kita mesti belajar gimana cara belajar yang efektif. Kita harus tahu kita tuh orang yang visual atau yang mendengar atau yang harus do. Terus seberapa sering sih kita belajar? Gitu ya. Semakin sering belajar, kita tuh akan semakin terlatih untuk menyerap hal baru. Gitu ya. Jadi kita harus punya growth mindset bahwa kemampuan belajar kita itu nggak fix. Oke? Jadi kesimpulannya untuk membuat diri kita tuh jauh lebih baik, lebih relevan di dunia IT, yang harus teman-teman perhatikan bahwa apa yang teman-teman sudah kuasai, framework, library, tools, or knowledge and everything, itu penting, tapi itu tidak lebih penting dibandingkan kemampuan belajar. Jadi saya atau mungkin most technology leaders itu akan lebih lihat kemampuan kita untuk belajar. Karena apa yang kalian tahu sekarang, dalam 2-3 tahun lagi akan irrelevant, akan ada hal yang baru. Nah, seberapa cepat kalian belajar hal yang baru ini, itu lebih menentukan suksesnya kalian ke depan. Tuh. Yang kedua, learning capabilities itu bisa diimprove, gitu ya. Jadi itu bukan harga mati. Ya, jadi dari sini teman-teman harapannya adalah punya mindset, punya rasa penasaran atau curiosity untuk belajar, punya passion atau semangat untuk belajar, dan ya actually execute untuk belajar. Gitu. Ya, itu hal pertama yang ingin saya share. Yang kedua tentang engineering mindset. Kita kan coding, engineer system ya as an engineers. Nah, saya belajar dari orang ini, namanya Chris Hadfield. Chris Hadfield ini adalah astronot yang dulu adalah kepala stasiun antariksa pertama manusia. Gitu. Dia punya satu principles yang saya pelajari. Jadi saya nonton learningnya dia di master class. Dia bilang bahwa astronauts do not launch with finger crossed. Itu pepatah gitu ya. Finger crossed itu maksudnya ya, apa ya, mudah-mudahan gitu ya, atau keberuntungan gitu ya. Jadi mudah-mudahan gitu ya kita bisa launching gitu. Nah, engineers itu nggak taking chances, nggak taking risk. If there is, it's a very calculated risk. Jadi maksud saya adalah sebagai engineer kita harus punya engineer's mindset. Gitu. Engineer's mindset itu maksudnya apa? Bahwa everything must be engineered. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau bikin sistem, ya udah purpose sistem itu apa sih? Untuk sistem pembayaran misalnya seperti Dana, atau sistem e-commerce, atau sistem HR, atau any system. Jadi sistem yang kita buat itu harus meet the purpose. Terus always successfully meet the purpose. Jadi misalnya kita di Dana, sistem pembayaran, sukses rate pembayaran itu berapa? Target kita kan yang 99,99% dan seterusnya gitu. Jadi mungkin there are failures, tapi ya itu mungkin penyebabnya ya network dan segala macam lah gitu. Nah, kita mau supaya ya kita bisa meet the purpose saat melakukan pembayaran, pembayarannya actually happen dan actually successful most of the time. Gitu. Nah, yang kedua, nggak bisa kita hindari ya di dunia IT, there can be any failures. Networknya bisa failures, hardware bisa failures, OS bisa failures, platform framework bisa failures, code kita sendiri bisa failures, bisa bagi, network antara kita dengan API partner yang kita panggil bisa failures, can be anything. Nah, maksudnya adalah kalau kita punya engineering mindset, kita harus bisa recognize potensial failures itu ada di poin mana aja. Kita harus bisa list down semuanya, ya. Terus kita harus bisa eliminate semuanya. Jadi untuk setiap item potensial failures kita tahu failure A eliminate dengan mitigasi A, failure B eliminate dengan mitigasi B.
dan seterusnya gitu ya. Terus kita juga harus siap bahwa ada situation di mana failure itu pasti akan happen gitu ya. Jadi yang penting adalah ya kita harus doing proper exception handling, punya exception handling yang ultimate. Jadi saat kita misalnya fail, kita failnya tuh gracefully gitu, nggak catastrophic gitu. Jadi nggak crashing, nggak down gitu ya. Nah, tapi item yang keempat, nggak bisa dihindari gitu. Kadang-kadang mungkin memang akan down dan it happens. Kita nggak bisa hindari. Nah, kalau kita down, kita harus bisa engineer sistem kita sedemikian rupa sehingga mudah untuk segera come back up again. Gitu. Jadi meantime, jadi time to recovery-nya tuh seberapa cepat itu yang harus kita desain, kita harus set up gitu ya. Jadi kita harus punya mindset ini, engineer to meet the purpose, engineer to eliminate failures, engineer to fail gracefully, and engineer to recover fast. Gitu. Everything must be engineered, gitu ya. Terus, ya kita harus punya right attitude towards problem. Kalau ada problem gitu kita nggak boleh takut atau menghindari problem. Kita sebenarnya kalau ada problem justru kita harus excited gitu. Asik nih, ada problem. Kenapa? Karena problem itu adalah precursor untuk solution. Kita come up with innovation, bikin solusi, bikin produk baru, kita bikin value baru itu dalam rangka solve problem gitu. Jadi kalau ada problem, ya teman-teman mestinya excited gitu ya. Teman-teman harus punya indera untuk bisa mendetek problem. Caranya misalnya ada hal yang buruk, ya kita bikin dia jadi lebih baik. Atau hal yang baik, jangan sampai dia jadi buruk. Atau kalau saat semuanya baik-baik aja, ya kita aja yang create the problem gitu. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Nah, tapi problem itu ya harus kita bisa define secara clear, definisi problemnya apa. Kita harus bisa nyatakan dalam matrix, variables, numbers, bisa diukur. Jadi problem definition-nya itu dalam bentuk variable dan numbers gitu. Contoh misalnya performance dari website yang kita lagi bikin nih. Saat user klik satu button, response time-nya itu 11 second, 9 second, 10 second, 8 second, dan seterusnya. Terus kita pikir, waduh jelek banget ya. Nah, kalau kita mau see it as a problem, ya define aja problemnya. Oke. Definisi dari problem itu kan sebenarnya adalah kalau ada gap antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya tinggi tapi realitinya rendah. Jadi misalnya response time-nya yang di-expect, user klik satu button misalnya dalam 5 detik harus respon. Tapi semua respon di semua page-nya kita tuh 8 detik, 9 detik, 10 detik, 11 detik. Jadi kita punya problem, ekspektasi dan reality ini nggak match. Jadi habis itu ya kita akan mikirin algoritmanya, struktur datanya, cara akses database, mungkin bikin cache, terus mungkin reduce page size, dan seterusnya. Akhirnya kita bisa reduce, terus setelah kita implement semuanya, response time-nya 4,9 detik, 4,7 detik, 4,6 detik. Kita happy, karena kita solve that problem. Nah, kalau selalu semua di bawah 5 detik, jadi pada 4,7, 4,8, 4 detik, nggak ada problem lagi. Ya udah kita create the problem. Caranya gimana? Create a new problem definition. Definisi yang baru adalah response time harus di bawah 3 detik. Problem baru kan? Jadi hal-hal yang tadinya 4,9, 4,8, 4,7, tadinya baik, mendadak jadi jelek semua karena target barunya 3 detik. So, kita akan putar otak lagi, mikirin lagi, algoritmanya mesti diapain lagi nih. Case-nya mungkin bisa dibikin lebih tinggi, hit ratio-nya, atau anything, we should think about it. Sampai kita bisa hit di bawah 3 second. Itu yang saya maksud, kalau misalnya everything is good, ya udah kita create problem. Nah, dengan kita create problem, user akhirnya kan dapat better service gitu. Platformnya tadi yang responnya 11 detik, 9 detik, 10 detik, bisa jadi 4 detik, dan sekarang bisa jadi 2,7 detik misalnya. So, it will be better for users. Gitu ya. Jadi kalau ada problem, jangan dihindari atau jangan takut, you should be excited gitu. Jadi jangan lihat di sisi negatifnya, oh damn ada problem. Tapi kita lihat, wah seru nih ada problem. Hal baik apa nih yang bisa kita hasilkan dari problem ini. Gitu. Mindsetnya seperti itu. Oke, itu hal kedua. Hal ketiga, coding is not everything, gitu ya. So kalau teman-teman lihat, kalau kita mau bikin solusi, ya,
ada fase-fase ini. Jadi ada fase desain, ada fase lean startup-nya, dan ada fase agile atau executions-nya gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya bicara coding, ya, bicara activity di coding itu hanya part of the agile circle yang ada di paling kanan gitu. Padahal sebelumnya ada hal-hal lain yang perlu dilakukan supaya bisnisnya itu successful. Dan kita sebagai developer atau programmer, ujung-ujungnya adalah bikin solusi supaya bisnis itu successful atau goalnya tercapai. Misalnya bikin aplikasi peduli lindungi gitu kan. Mungkin goalnya bukan goal bisnis dari sisi profit, tapi gimana kita bisa memvalidasi warga negara yang udah vaksin atau yang nggak COVID sehingga bisa beraktivitas di fasilitas publik misalnya. So, anything. Nah, jadi pertama ya yang mesti kita address adalah ada problem space, ada solution space. Problem space itu kita address dengan framework namanya design thinking. Gimana kita bisa empathize, define, dan doing ideation. Saat sudah punya ide, ya kita execute dalam framework lean startup. Jadi kita build dulu something, MVP dulu, minimum viable product, ship dulu, jelek, nggak komplit, nggak apa-apa. Yang penting user bisa pakai, really solve that problem. Kalau itu solve that problem, it makes sense, user suka, kita continue. Kalau ternyata itu nggak baik, ya kita mungkin pivot doing something else. Nah, saat kita build, baru kita eksekusi yang namanya agile. Kita divide backlog, kita execute sprint, kita ship increments kita, terus kita doing sprint review, retro, dan seterusnya. Jadi circles-nya ini jalan terus. Dan kalau teman-teman lihat dari end to end ini, ya coding ini cuma part of that item di circle terakhir yang disebut sprint execution, gitu kan. Jadi there are other things gitu. Jadi yes, as an engineers our role is important, but it's not everything gitu. Ya. Terus kalau kita semakin naik posisinya, pangkatnya, jabatannya, atau scope-nya, kita akan lebih banyak melihat hal-hal yang di luar circle agile tadi. Kemudian saat kita punya increment, kita akan rilis gitu ya. Kita plan, kita create, kita verify, kita doing yang namanya DevOps gitu. Kita rilis, configure, dan monitor gitu. Nah, kalau kita udah bicara DevOps, coding itu cuma satu part doang gitu kan. Ada pipeline-nya sampai ke production dan monitoring di production. Jadi habis coding misalnya kita commit atau kita push, terus itu ada pipeline yang generate execute semua unit test, execute the automated test, langsung bikin package, deploy ke test environment, seluruh test skenario yang automated dijalanin, kalau semua pass, bikin package baru, langsung deploy di production. Sesudah di-deploy di production, kita lihat monitoring availability-nya gimana, reliability-nya gimana, stability-nya gimana, dan seterusnya. Ada application performance monitoring, infrastruktur monitoring, dan seterusnya. Teman-teman yang role-nya SRE atau Site Reliability Engineers akan look after that part. Gitu. Nah, teman-teman lihat lagi kan, saat kita mau operate big system, kayak misalnya di Dana gitu, yang 180 juta orang, ya coding is coding, tapi ada aktivitas lain gitu yang teman-teman pahami. Dan sistem yang kecil pun ya tetap harus punya ini semua juga gitu ya. Jadi teman-teman, meskipun your primary role as an engineer atau developer itu adalah coding, teman-teman harus understand the end-to-end spectrum. Apa yang kalian lakukan itu bagian dari apa gitu ya. Terus kalau udah semakin advance, mungkin kita bicara blue-green deployment. Misalnya saat kita mau rilis versi baru di server, nggak perlu ada downtime karena maintenance. That is embarrassing. That is kayak tahun 90-an atau 2000-an awal. Gitu. Di tahun 2021, saat kita mau ada new release, kalau sampai harus ada downtime karena maintenance, upgrade version, ya itu udah nggak acceptable. Gitu. Jadi biasanya kita set up yang namanya blue-green, punya 2 deployment, punya 2 data center. Saat kita update data center A, seluruh users di route ke data center B. Gitu. Jadi user di-serve oleh ini. Terus ini di-upgrade, upgrade-nya selesai, ya, user dibalikin lagi ke data center A, data center B di-upgrade. Data center B selesai di-upgrade, dan load balancing lagi data center A dan data center B. Itu blue-green deployment. Itu mesti dipikirin gimana ngelakuinnya. Kemudian ada canary release. Kayak misalnya, kalau kita punya fitur baru, terus kita langsung buka ke 80 juta orang, imagine kalau ada bug di situ, langsung 80 juta orang dapat bug. Jadi what we can do adalah kita rilis dulu gradually.
small number of, jadi kita mesti ada feature flagging, fitur baru, fitur lama, fitur baru hanya bisa diakses oleh misalnya whitelisted user dulu, habis itu segmen user tertentu dulu, naik, terus kalau misalnya di tengah jalan ketemu issues, ketemu bug, ketemu error yang kira-kira signifikan, kita bisa rollback saat impact ke user yang kena itu baru dikit, bukan semuanya gitu. Jadi mungkin setelah kita rilis 1% user, 5% user, 10% user, 25%, 50%, baru 100% user. Kalau ada isu baru di 25% ada isu, rollback dulu gitu. Jangan paksain sampai 100%. Kira-kira seperti itu, ya. So, itu yang ketiga. Yang keempat, ya saya akan bicarakan hal-hal atau skill set lain yang teman-teman perlu miliki nih untuk bisa sukses jadi engineer gitu ya. Jagoan coding, ngerti framework terbaru, library terbaru, language terbaru, tools terbaru, jagoan algoritma, pinter banget, logiknya jalan, it's just one thing gitu. Itu cuma tiket kita masuk untuk bisa jadi engineer. Tapi kalau untuk bisa successful berkarir sebagai engineer, ada skill set lain yang teman-teman mesti punya. Seperti yang saya tampilkan di layar, leadership, communication and presentation skills, teamwork, mental composure, dan business acumen. Leadership itu maksudnya apa? Leadership is about driving change, membawa perubahan. Jadi leadership itu bukan jabatan, bukan role, bukan bos, bukan manager, bukan VP, bukan C-level. Tapi semua orang bisa jadi leader kalau dia bisa lihat bahwa keadaan sekarang itu jelek, dan dia punya visi, keadaan itu bisa jadi jauh lebih baik, dia bisa mendeskripsikan visi ini, dan dia step up, mengambil langkah untuk eksekusi, supaya keadaan yang sekarang ini bisa dibawa ke keadaan yang diharapkan. Gitu. Nah, orang setelah melihat kita, oke, situasi kita sekarang jelek ya, terus kita bisa menggambarkan, mestinya tuh begini, orang ngelihat visi kita bisa share visi kita, terus kita do something, terus orang bisa lihat, ih, yang kamu lakukan itu semakin dekat ke visi kamu ya, orang itu akan terinspirasi. Saat orang akan terinspirasi, orang akan follow kita. Meskipun kita nggak ada embel-embel title manager, VP, atau C-level, people will follow us kalau kita punya vision dan kita execute that vision gitu ya. Terus number 2, communication and presentation skills. Kenapa ini important? Karena di zaman sekarang itu udah nggak zamannya orang programmer kerja sendirian terus bikin everything end to end sendirian. Lihat aja kan tadi ada QA, ada SRE, ada product managers involved in the whole chain. So teman-teman tuh harus bekerja sama dengan orang. Jadi harus bisa berkomunikasi, harus bisa melakukan presentasi gitu ya. Jadi banyak yang menganggap remeh skill ini. Oh, nggak perlu, aku jago banget, pinter banget algoritma, jago coding, nggak perlu jago komunikasi. Selamanya teman-teman mungkin karirnya nggak akan berkembang gitu ya. Jadi karena teman-teman harus mengutarakan ide ke programmer lain, mengutarakan ide ke manajernya teman-teman, mengutarakan ide ke departemen lain, misalnya produk atau Scrum Master-nya atau project manager atau even ke bisnis gitu. Kadang-kadang mungkin harus presentasi ke manajemen, ke C-level untuk minta support budget investment, mau melakukan project misalnya mau beli tools baru. Kenapa perlu tools baru? Impact-nya buat bisnis apa? Kita harus bisa artikulasikan itu. Kalau kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi, ya gimana mau di-approve gitu ya. Jadi itu penting banget. Terus kemudian ya teamwork, benar-benar bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, terus yang keempat, ada yang namanya mental composure. Jadi ada situasi di mana hal-hal itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Misalnya sistem kita di attack orang, gitu ya, di DOS, gitu. Atau misalnya company kita lagi susah nih gara-gara pandemi, revenue berkurang, terus akan ada pengurangan pegawai dan segala macam, pengetatan efisiensi budget dan segala macam. So, ada banyak challenge lah, termasuk di kehidupan pribadi dan seterusnya. Nah, kita itu mesti fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol dan nggak usah mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Fokus ke situ. Jadi teman-teman itu kalau saya analogikan kita di tengah badai gitu ya, kita nggak bisa ngasih tahu, badai stop, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bilang ke diri sendiri, oke, ada badai,
kita nggak boleh panik, kita mesti tenang, mesti calm, mesti compose. Jadi kalau kita tenang dan compose, kita bisa bikin decision yang benar, bisa berkata-kata yang benar, bisa melakukan aksi yang benar. Gitu. Jadi kita nggak hysterical, kita nggak paralyzed atau jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Stay composed, gitu. Tenang, cool, assess the situation, fokus. Oke, saya nggak bisa menghentikan badai, tapi saya bisa mengontrol diri saya dan saya bisa mencari tempat yang aman di tengah badai, gitu misalnya. Ya, atau anything in work gitu ya. Kita bisa bikin decision yang benar, action yang benar kalau kita tuh tenang, kita tuh compose. Meskipun situasi lagi gawat gitu ya. Itu bisa dilatih. Dan yang terakhir adalah business acumen. Ini maksudnya ya pemahaman tentang bisnis. Jadi saya selalu emphasize ke tim saya di Dana, kita harus tahu tuh setiap baris kode yang kita tulis, impact-nya buat perusahaan apa. Apakah bisa membuat user senang, membuat benefit atau fitur baru, apakah bisa menambah user baru di Dana, apakah bisa membuat existing user untuk selalu pakai Dana, gitu ya. Apakah bisa menghasilkan revenue yang baru, gitu ya. Jadi mereka tahu impact dari yang dikerjakan itu ke bisnis itu apa. Gitu. Dan kita juga harus ngerti bisnisnya kita itu bisnis apa sih, gitu ya. Pabrik roti, atau payment, atau pabrik sepatu, gitu ya, atau e-commerce, kita harus ngerti gimana perusahaan kita itu dapat revenue, gimana dapat money, dan cost yang kita keluarkan itu apa aja komponennya dan segede berapa. Jadi sebagai seorang engineer kita bisa pikirin gimana mau bikin fitur baru yang bisa create more revenue, create more users, atau bisa running lebih efisien, cost-nya bisa lebih rendah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman cuma fokus mau jadi coder doang, ya fine kalau memang teman-teman mau pilih seperti itu gitu kan, karirnya di situ-situ aja. Atau teman-teman juga pengen jadi manager, jadi VP, jadi CTO, pengen jadi principal architect gitu ya. Ya teman-teman harus punya ini semua. Even though mungkin kita nggak lead people, tapi leadership, communication, presentation, teamwork, mental composure, and business acumen will really help you gitu untuk naik karir ladder tadi gitu ya. Tapi bukan berarti sebaliknya juga leadership, communication, teamwork, mental composure, business acumen-nya bagus banget, tapi secara technical kosong. Itu sama juga, itu nggak berguna gitu ya. Maksudnya buat apa sih? Nggak bisa create any value, nggak bisa solve any problems. Karena technical skill itu kayak minimum passing grade-nya lah gitu ya. Ibaratnya kalau dapat D kita nggak lulus, punya technical skill yang bagus banget, itu mungkin kita C atau B. Tapi untuk bisa jadi A harus punya 5 hal ini gitu. Mudah-mudahan get idea-nya ya. Terakhir tentang kita kan orang IT gitu ya, kita bicara operating system. Terus kita sebagai human as a hardware juga punya operating system. Nah, operating system yang saya pakai itu punya fitur-fitur ini. Gitu ya. This is how I live by. Jadi number one, saya tuh selalu strive untuk be the best possible version of myself. Gitu. Gimana saya hari ini tuh jauh lebih baik dari saya kemarin atau 6 bulan atau setahun yang lalu, dan saya 6 bulan lagi atau saya di tahun depan harus jauh lebih baik dari saya yang hari ini. Jadi gimana saya bisa improve, gimana saya bisa tumbuh, saya perlu belajar apa. Jadi never settle, jadi jangan pernah merasa penuh, jangan pernah merasa udah tahu semua, udah jago gitu ya. Always selalu look for ways to improve gitu. Kita kan bikin sistem, bikin app, kita rilis version 1.0, version 2.0. Nah, sistem aja kita bikin version yang lebih bagus. Diri kita sendiri kadang-kadang kita lupa untuk kita upgrade juga jadi versi yang lebih bagus, gitu ya. Terus number two, be honest, gitu ya. Jadi speak the truth, gitu. Never lie, gitu ya. Jadi jangan takut kalau kita honest kita bakal di reject, bakal di judge atau di misunderstand oleh orang lain. Just honest gitu. It's easier gitu ya. Nggak perlu ingat semua kebohongan yang pernah kita ucapin sebelumnya. Terus number three, be authentic, be yourself, be confident in who you are without shame or. Jadi jangan intinya maksudnya adalah ya jadi diri sendiri lah gitu. Nggak usah sok jaim, nggak usah berusaha jadi orang lain gitu. You are who you are gitu. Terus kalau ada yang nggak suka ya udah biarin aja gitu.
Kalau ada yang judging, ada yang nyinyir, biarin aja. Itu urusan mereka. It doesn't affect you, gitu kan. Just be yourself, gitu. Nah, tapi di sisi lain juga kita harus accepting. Jadi kita harus accept others for being who they are, gitu. Jangan judging orang, jangan nyinyirin orang, gitu ya. Jangan shame orang, gitu. Dan di satu sisi ya kita juga mesti accept ada hal yang di luar kontrol kita dan ada hal yang di dalam kontrol kita, gitu ya. Kayak tadi badai atau storm tadi. Terus terakhir, be responsible. Jadi anything that happens to you, it's your call, gitu. Jadi don't try to blame the situation, gitu ya. Look how you can influence that. Jadi fokus ke situ aja, gitu ya. Jadi kita kok yang bertanggung jawab untuk our feeling, our thoughts, our words, our actions, gitu ya. Jadi take ownership of your life, gitu ya. Jadi don't blame the situation. Waduh, lagi pandemi. Waduh, bos gua begini nih. Waduh, teammate gua begini nih. Aduh, tim bisnis begini. Don't focus on that. Focus on okay, situationnya kayak gini. It is what it is. Sometimes it is bad atau sometimes it really sucks, gitu ya. Ya udah, embrace the suck. Terus pikirin how I should react, gitu. How I should respond. How should I feel? How should I think? How should I say things? And what should I do? Gitu. Itu kita yang define, gitu. Ya. Jadi take control. Jadi jangan sampai the day runs you atau your manager runs you, your team runs you, your business team runs you. You should run yourself, gitu loh. Jadi that's what I meant by responsible. Jadi take ownership of your life. It's your call, gitu ya. So ini ada top 10 skills di 2025, gitu. Ini dibuat oleh World Economic Forum. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri bawah, tipe-tipe skill yang diperlukan di tahun 2025 dan kedepannya adalah number one tuh problem solving skills. Kemudian self-management, yang tadi saya bilang, mengontrol diri sendiri, take ownership of your life. Kalau problem solving tadi lebih ke logic, gitu ya. Terus kemudian working with people, ya ini communication, presentation, teamwork, gitu ya. Terus terakhir ya technology use and development. Teman-teman di developer sih ini bukan issues, karena kita suka teknologi, kita suka belajar, ya kita nggak gaptek gitu kan, kita really understand teknologi, gitu. Jadi 4 hal ini, dan kalau mau didetailkan ya yang di sebelah kanan, kalau dari sisi problem solving ya analytical thinking and innovation, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, initiative, reasoning, problem solving and ideation. Kalau self management yang tadi saya bilang, leadership and social influence. Terus kemudian itu working with people. Kalau yang self management, active learning, learning strategies, resilience, stress tolerance, and flexibility. Resilience itu yang saya bilang tadi itu, composed. Jadi bukan berarti kita harus tough it out, selalu nggak bisa jatuh. Fine, if you fall, if you are failing itu very fine. Tapi how you get back up again is more important. Gitu. Terus ya tentang teknologi, gimana bisa pakai teknologi, bisa desain teknologi dan bisa doing programming. Jadi itu 5 hal yang saya bisa share di sore ini, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Jadi temanya ya it's about building better self like general, not just about being a better engineer, gitu ya. Nanti teman-teman bisa follow di LinkedIn, di Instagram, di Twitter, cari aja Norman Sasono di situ, gitu ya. So ya pas sekitar 45 menit presentasi saya, jadi kita punya cukup waktu nih untuk question and answer kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke Peter. Oh, wonderful. Aduh, suara saya ada kan, Om Norman? Ada. Tadi itu saya failure banget tadi nih software. Ada update di Windows, terus tiba-tiba software mixer saya hilang suaranya. Aduh, jadi saya saat tadi sempat gugup. Tapi yang ke publish keluar nggak suaranya? Ada. Om Normannya nggak apa-apa. Begitu saya kontrol di handphone yang satu, makanya ada satu yang keluar nih. Syukurnya nggak ada masalah. Oke, gimana teman-teman? Waduh kan, topiknya daging semua hari ini. Kita akan masuk ke bagian kedua sambil saya menunggu pertanyaan teman-teman. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Dan masih saya tunggu pertanyaan yang lain, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, ada beberapa yang saya mau baca
Berikut ini Om Norman boleh turun minum sebentar. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dan kita ada kerjasama dengan Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda Indonesia belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Mereka lagi launching jaket Tompi Winfest ini. Dari ID Cloud Host, sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center, dibangun tahun 2015, telah melayani berbagai segmentasi dari profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory, sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Dan kita akan masuk sesi tanya jawab. Oke. Sudah ada pertanyaan pertama dari Om Taufik Fakhrudin. Pertanyaannya seperti ini. Panjang juga ya. Tidak hanya pinter coding, tapi juga bisa beradaptasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ke depannya. Bagaimana kaitannya dengan usia? Apakah kita bisa paksakan misal sudah usia 40-an dengan adanya bahasa pemrograman baru, framework baru, dan sebagainya? Apakah memang perlu bisa mengikuti itu semua atau bagaimana dengan pertimbangan usia personal yang lebih berumur? Terima kasih untuk jawabannya. Very good question. Itu balik lagi ke kita sih sebenarnya, gitu ya. Jadi role kita itu apa, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan faktor umur, tapi faktor role-nya. Apakah kita developer yang masih coding, atau kita seorang arsitek yang mendesain sistem, gitu ya, atau kita people managers, misalnya jadi dev lead, dev manager, atau VP engineering, atau CTO yang mungkin look after different things gitu. Jadi tergantung di role apapun sih tetap harus selalu belajar hal yang baru gitu. Jadi bukan cuma programmer gitu ya. Jadi umur itu bukan faktor lah gitu ya. Bukan cuma masalah belajar gitu. Masalah kayak misalnya olahraga deh. Saya berolahraga, saya doing CrossFit gitu. Teman-teman bisa googling CrossFit itu apa gitu ya. Saya juga doing Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Dan umur saya juga, kalau tadi teman-teman mention umurnya 40 gitu, saya udah di mid 40 gitu. Tapi I can guarantee I can beat the younger guys ass gitu loh. So it's not about age gitu. It's about your mindset gitu. Terus what you want to do about it gitu. What is important for you. Terus ya what is relevant for you gitu. Jadi kalau misalnya role kita adalah developer yang mesti coding di umur 40-an, ya that's what we need to do gitu. Apakah akan makin kendor? Itu balik ke kita sih. Seberapa kita mau take control of our life gitu. Kita mau pakai umur sebagai excuse atau kita mau actually do something about it gitu loh. Jadi ada orang yang masih kuliah di umur segitu, ada yang baru dapat master, dapat S1, dapat PhD di umur 40-50, dan itu happen gitu. Jadi belajar programming nggak lebih susah dari achievement itu gitu. Jadi itu possible. Jadi my point is jangan jadikan itu alasan atau excuse untuk wah saya udah berumur nih, jadi udah nggak mungkin lah ngikutin gitu. Ya fine, if you decide to do so, ya feel free gitu. Tapi ya take control of your life gitu. Jadi be honest to yourself. Is it really teman-teman tuh benar-benar udah kemampuan belajarnya turun banget, atau it's just an excuse yang teman-teman buat karena malas belajar gitu ya. So mungkin kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari tadi Om Taufik Fakhrudin, dan dari sekarang pertanyaan berikut dari Makrisal. Makrisal, saya tanya Pak, hidup itu jatuh bangun, ada kalanya jatuh dalam hidup itu tidak ada semangat. Bagaimana cara mendapatkan semangat lagi setelah jatuh atau tidak ada semangat? Terima kasih, juga pertanyaan yang bagus.
Nanti kalau teman-teman follow saya di LinkedIn, saya nulis satu artikel di situ judulnya Smart is not enough gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya assert sebagai hal yang penting untuk kita bisa pahami dan kita jalani gitu ya. Salah satunya yang tadi kalau teman-teman bilang kan, waduh lagi nggak semangat nih gitu ya, lagi nggak ada motivasi. Nah, tips saya adalah don't rely on motivation gitu, jangan bergantung ke motivasi. Motivasi itu lemah, motivasi itu bisa luntur. Kayak yang tadi teman-teman bilang kan, waduh semangatnya udah nggak ada gitu ya. Jadi udah nggak semangat lah gitu ya. Ya mungkin kalau lagi nggak semangat, habis itu teman-teman baca buku dari motivator, dengerin motivator, atau mungkin dengerin omongan saya sore ini, habis itu jadi bersemangat kan, jadi tahun motivasi. Tapi habis itu mungkin seminggu atau 2 minggu dari sekarang, motivasinya mulai luntur lagi gitu ya. Jadi jangan bergantung ke semangat atau motivasi. Ya, teman-teman bergantung ke hal lain. Apa itu? Disiplin. Gitu. Jadi how you push yourself. Gitu. Jadi teman-teman harus pikirin, oke, goal atau purpose apa sih yang teman-teman mau capai, gitu ya. Dari goal dan purpose itu, apa sih yang teman-teman mesti lakukan supaya bisa mencapai goal atau purpose itu? Ya udah, definisikan hal yang mesti dilakukan, terus execute hal tersebut, dan jangan bergantung ke motivasi. Just be disciplined every day, doing it, doing the task, karena kita tahu kalau kita doing it, kita semakin dekat ke goal atau purpose. Kalau kita nggak doing it, kita akan semakin jauh dari goal atau purpose. Gitu. Nah, kalau belum ada goal atau purpose, cari goal atau purpose. Kalau belum nemu, mungkin bisa join orang lain yang punya goal dan purpose, dan pakai itu sebagai goal dan purpose-nya kita. Misalnya kan kayak saya Dana, ya saya punya goal dan purpose di Dana, ya goal dan purpose-nya Dana gitu. Saya mau support Dana untuk drive financial inclusion buat orang Indonesia. Gimana saya bisa membawa aplikasi ini ke 300 juta orang Indonesia, sekarang baru 80 juta. Jalannya masih panjang. Jadi saya punya purpose. Saya harus bikin fitur baru, saya harus bikin sistemnya bisa dipakai 80 juta orang dan seterusnya. Jadi I have a purpose, I have to do something. Dan nggak ada ceritanya, aduh lagi nggak semangat nih, nggak bisa. It's about discipline. Wake up every day in the morning, ya, bangun setiap pagi, attack the day, just do what you have to do and drive. Sore istirahat, besok do the same thing atau do different thing, pokoknya get closer to the goal. Jadi jangan bergantung ke motivasi. Motivasi itu bisa membantu kita untuk memulai sesuatu. Tapi untuk terus melakukan sesuatu, motivasi itu nggak berguna, nggak bisa. Yang bisa drive untuk selalu kita do something itu adalah disiplin. Dan sometimes orang itu balik lagi ke yang tadi, malas atau making excuses gitu. Jadi balik lagi ke mindset gitu ya. Jadi itu sih yang mesti diperhatikan gitu ya. Don't be lazy. Don't make excuses. Just attack the day gitu. Wow. Okay? Wah, ya, Mas Rizal, tetap semangat, tetap berjuang, be disiplin. Nah, itu pesannya Om Norman. Pertanyaan ketiga mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih. Fundamental yang harus dimiliki untuk bisa beradaptasi dengan teknologi baru setiap harinya dalam hal ini seorang coder, dan untuk membangun produk berbasis teknologi, fundamental harus dimiliki apa ya Om? Oke. Beberapa hal yang sifatnya fundamental itu mungkin ada istilahnya yang namanya computational thinking gitu, karena kita di dunia computing. Jadi itu adalah kemampuan kita melakukan abstraksi, kemampuan kita untuk mengenali pola, kemampuan kita untuk memecah problem yang besar jadi problem kecil-kecil, dan kemampuan kita untuk berpikir secara algoritmik gitu. Jadi hal-hal fundamental seperti itu. Jadi ujungnya it's about logic and algorithmic thinking gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi kalau kita kuat di hal fundamental tersebut, apapun programming language-nya, frameworks-nya, tools-nya, it doesn't matter gitu. Jadi developer atau engineer atau programmer itu problem solver, bukan sekedar coder. Jadi solve the problem first, then write your code gitu. Ya, mudah-mudahan get
ngerti maksud saya gitu ya. Selesaikan dulu masalahnya, baru tulis kode programnya gitu. Nah, kalau mindset kita tuh seperti itu tentang problem solving atau pemecahan masalah, kita akan fokus lebih ke situ. Masalahnya apa sih? Solusinya mesti gimana? Algoritmanya mestinya gimana? Baru kita bisa pikirin mau pakai tools apa. Karena sebenarnya programming language itu kan adalah tools di mana kita bisa mengekspresikan algoritma yang kita pikirin supaya bisa dimengerti oleh komputer, jadi komputer tuh bisa eksekusi. Karena basically kan komputer tuh meskipun bisa melakukan komputasi dengan cepat, komputer itu goblok gitu. Dia harus dikasih tahu dengan detail apa yang mesti dia lakukan. Nah, kita ngasih taunya caranya ya kita kasih tahu algoritmanya, gini loh komputer, step pertama kamu doing ini, step kedua begini. Kalau ada kondisi begini, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya A, kamu doing begini. Kalau kondisinya B, kamu doing begini. Jadi kita kasih tahu hal seperti itu ke komputer gitu kan, dalam rangka memecahkan suatu masalah. Nah, mengekspresikan step-step tadi ya pakai bahasa pemrograman supaya komputernya itu ngerti. Kalau kita ngomong pakai bahasa kita atau pseudocode, komputernya nggak ngerti. Nah, kemudian ngapain kita harus kasih instruksi untuk semuanya kalau ternyata udah ada instruksi-instruksi yang udah jadi dalam bentuk library atau framework. Ya kita pakai aja library atau framework. Jadi tujuan kita pakai library atau framework itu bukan keren-kerenan, tapi lebih ke kita bisa lebih produktif. Jadi kita nggak perlu kasih tahu detail semuanya gitu. Kita cuma kasih tahu secukupnya karena ada beberapa hal yang udah jadi library, instruksinya udah ada, kita tinggal kasih tahu komputer, jalanin instruksi yang di library itu deh. Nanti kamu tahu apa yang mesti dilakukan. Basically seperti itu gitu. Terus tools ya juga untuk bikin kita lebih produktif. Jadi jangan fokus ke language, framework, tools, ya, fokus ke problem solving gitu. Nah, kalau fokusnya kita ke situ, ya kita lihatlah bahasa pemrograman itu datang dan pergi kok, framework yang ngetrend itu datang dan pergi, ya. Jadi kita nggak attach ke satu aja gitu. Oke. Wonderful. Sudah selesai pertanyaannya, tapi ada satu pertanyaan kepo nih kayaknya nih Om Norman. 80 juta user CCU-nya berapa katanya itu? Boleh nggak dijawab tuh? CCU? I don't know nih. Dia nanyanya gitu. 80 juta user CCU-nya berapa itu? CCU itu apa? CCU gitu? CCU ya. Apa tuh CCU? Apa tuh CCU Putra Rizka? Saya juga baru dengar sih. Dia nggak kasih komen. Ya, so mungkin kalau teman-teman bisa lihat di API. Concurrent user. Oh, sistem kita itu bisa handle 700 transaction per second. Jadi transaction ini maksudnya bukan query ya. Kalau query per second sih bisa jutaan per menit gitu ya. Tapi transaction ini completed transaction. Jadi payment yang successfully happen dan di save di database. Jadi kalau misalnya sekarang saya ngomong 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, 3 detik yang baru berlalu tadi, udah ada 2.100 successful payment transaction tersimpan di database Dana. Gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab. Wonderful. Oke, itu jadi pertanyaan terakhir. Baik, teman-teman, kita akan masuk sesi ketiga dan sebenarnya biasanya sesi ketiga ini adalah kesimpulan dari topik dan motivasi. Tapi kayaknya Om Norman udah banyak sekali kasih motivasi kita. Masih ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup di sesi kita hari ini? Ya mungkin seperti yang tadi. Jadi teman-teman mungkin bisa connected ke sosial media saya yang lain. Jadi teman-teman bisa have continuous discussion with me, terus connected di LinkedIn deh. Jadi ada satu artikel yang saya tulis di LinkedIn yang more or less lebih banyak daripada yang saya share sore ini. Jadi teman-teman bisa lebih dapat gambarannya di situ, gitu. Terus ya mungkin dari artikel itu deh. Nanti teman-teman bisa get more ideas. Gitu. Ya, dan jangan lupa teman-teman juga di Facebook boleh juga karena lihat Om Norman lagi workout. Aduh, saya sendiri gemes lihat Om Norman bisa hapus up berkali-kali begitu, luar biasa. Fit banget. Baik, teman-teman,
Dengan demikian berakhir sudah PHP ID online kita hari ini. Terima kasih buat Om Norman nih yang sudah berbagi cerita dengan kita. Wonderful daging semua. Semoga teman-teman akan merasa terinspirasi dan termotivasi dan doing something. Ingat disiplin kata Om Norman. Oke, baik teman-teman, sebagai pengumuman kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa, ketemu dengan Mas Ade. Dia akan cerita soal career hack from PHP developer to CEO. Karena bulan ini masih dalam program September Ceria, belajar daring bersama C-Level hari Selasa minggu depan. Masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu sampai dengan akhir tahun ini. Dan tentu spesial terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot Om Nuri Darmawan yang terus mendukung program ini. Sukses selalu buat mereka, dan kalau teman-teman mau berdonasi buat PHP AD Online Learning, terbuka donasi receh. Boleh juga pakai Dana, kayaknya udah support nggak yang untuk e-wallet Dana sudah punya Om Norman? Kenapa? Untuk e-wallet yang gini-gini sudah punya? Bisa. Bisa ya. Pokoknya kalau mau connect, mau pakai Dana jadi payment, bisa lewat API, bisa lewat banyak mekanisme lah. Kalau teman-teman misalnya punya website, punya aplikasi, butuh sistem pembayaran, bisa connect ke Dana. Nanti let me know. Wah, ini saya juga kurang kepo, jadi saya cuma pakai Dana ya cuma untuk keperluan biasa-biasa aja. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP Audio Online kita hari ini. Terima kasih untuk Om Norman. Sukses. Thank you. Bye-bye.